Ya kan? Jadi kekayaan yang sebenarnya itu hati kita tidak terganggu. Itu kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan yang sebenarnya kapan? Kalau kaki kita tiba menjejak pertama di surga. Abang untuk tiba di Serugo awal bahagia tu Pak. Apa baca bekok surah Az-Zumar di rumah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berbondong-bondonglah orang takwa itu berangkat ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Janiah, Baladang Salam, ikan baradai di bawahnya. Terima kasih jamaah nalah menjawab salam. Ambo doakan masuk surga. Dari katugu galam, tampak nandari tabiang tinggi. Sia orang Minang nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini cik lain. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini falam yughniya anhuma billahi syai'aw wa qalat idkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa qala aidan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sakhiya qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa innal bakhila ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Kita terjemahkan dulu ayat yang kita baca tadi dan hadis Rasulullah. Kami buat perumpamaan orang-orang yang kafir, yaitunya istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya dibimbing oleh dua hamba kami yang menjadi nabi.
tetapi keduanya istri mereka itu mengkhianati mereka keduanya, maka tidak akan memberi manfaat untuk kedua istri Nabi itu. Dan Allah mengatakan bahwa mereka tidak akan ada mendapatkan sesuatu kecuali katakan kepada mereka keduanya masuk neraka beserta orang-orang yang sama masuk neraka. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjuang dengan di jalan Allah dengan harta dan dirinya, mereka itulah yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah dan akan diberikan rezeki yang mulia. Kalau tadi ketua pelaksana menghormati segala ketua, itu ndak tasabuin dembo sebanyak tu. Kadang-kadang ketua ko nyo terima baban ko pindah nyo jalanan. Anang ke dihormati mana? Ya kan? Nah ini bapak-bapak. Jadi ambo menghormati secara umum saya. Nan laki-laki atau nenek mama jauh lama. Yang saya hormati nenek mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari dahan rampak daun narimbun jo pusako putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan nan tinggi tampak nyari nan dake jolong basuo ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung kapai tampe bertanyo ke pulang tampe babarito. Badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek babuah katonan bana. Baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunyo digampo indak tabokek kan di badai alun katauleng konon kok goyang angin lalu. Tolong datuk bagadiang meh ulang balik kecik mama. Jadi besok sianan jadi datuk baraja itu, ya kan? Jangan datuk zek, bapa patah tak tak pandai. Itu untuk memotivasi namanya, ya kan? Nah, ulama lain. Yang saya hormati orang kampung Ambo, Minangkabau, nan tinggal di provinsi Riau. Yang beliau itu basuluh tarang di dunia, dendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, aye janih tapian suci. Beliau tahu dihalal dengan haram sarato sah dengan bata. Ambo doakan alim ulama kita nambarasa di Minangkabau berkiprah di Riau ini, membawa umat kepada jalan yang benar. Saya doakan badan sehat, rasaki dapet, rumah tangga sakinah, hidup tidak dalam kesusahan, karena seorang ulama adalah warasatul anbiya. Segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah karena dia membawa umat minazulumati ilan nur, dari nan kalam kanan tarang. Urang perusi nak kambo sabuian ketua BKMT apalagi ketua julu-julu. Ndak do kambo sabuian jin. Ambo sabui se urang perusi nembarasa di Minangko bundo kanduang. Nan kami muliakan bundo kanduang. Limpapeh rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan. Rumah gadang si jangkor gadiang salanja kudo balari sakuek kuarantabang sapakiak budak menangi. Tiang panjang si rajo lelo, tiang pendek si rajo bunsu, pasak ketek peminggan labih, pasak gadang turang manurang, lantai timbago aso-aso palupuh kawek dirantang. Banduanyo si ambam puruk, diliatnyo si putih bunsu, si tindih tupai bagalui, bandu salek kuciang malako.
saganyo ansau mengalampai atok nandari tanah Banten gonjongnya rambut membacui rabuang membacui dampa-dampa dilangkap buruang jambu-jambu di kumbang kato buruang pidato buah kato kumbang pidato bungo jika dipandang ke halaman cara nobasa batu tapaan kan so balari nan bacibuk si batuang tungga pananjua si talangkun yang anak janjang jilikuran induk janjang perak bailo anaknya ameh belanja jika dipandang ke dalam parak cubadak lalayan tupai kemuniang buayan baru maringih si balang tandai bakukuk kinantan cuci marentak balam bungo tawa itulah rumah Bundo Kanduang di Minang amanga Bundo Kanduang tu di Sinan jangan melengah-lengah je Bundo danga lah kecik dengko jangan manga Bundo Kanduang di rumah gadang tu ya kan mamasak jo marendo itulah karajo pedusi supaya kukunya jangan hitam jadi nam perusi ko jangan satu lo menyandang buah sawit ya kan karena apa perempuan itu halus untuk dielus bukan untuk dikasari saya doakan Bundo Kanduang dapik dek kami na laki-laki ko kaunduang-unduang ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo ubek jariah pelareda mam sidingin tanpa di kapalo ala Pak Ustaz Bundo Kanduang ko pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak tahu dipaneh ke malatui arif jorantiang ke mancucuk jaleh jodahan ke maempo dek santiang beliau batinggang setitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan itu dibawa ambo makan tadi ke rumah makan Dedi anak Pak Datuk itu setitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan babaso buya makan sinan tadi enggak ayam pop habis 3 dah sebabnya ada anak ambo sudah tu nyolata alo talu dah dadar sudah tu dendeng masih sudah tu goreng balui ambo tintiang sadonya nasi sekitik saja kerana mula kanyang maka lontong tadi bamang kondak babaso buya ambo takui nyoba pantun saboknya orang Minang apa pantunnya payo kumbuah bakat tinggian tampak menari sari lama jalan gadang ke Pekanbaru baranti tantang Tanjung Pati nan matah lah kami masakkan buya nan jauh lah kami dakean buya babaso tantang itu jauh tai buati kami jadi makan kau jangan babaso-baso Pak sawananya nanti jamu dek rumah makan Dedi Datuk tu tadi ambo nalain ko satu lanya itulah kalau sajalan sairiang jauh Ustaz sama-sama makan sinan tadi amin ambo doakan rumah makan orang Minang indak saja rumah makan Dedi Datuk banyak andaknya dikunjungi dek tamu tajua nasi ko tio ari ya kan 1000 karuang bare ya kan tajua samba sajuta iku ayam tajua kalio si kuah jawi mudah-mudahan orang rumah makan Minangkabau di Dumai di Riau ko rami dikunjungi dek orang nan sadang lapar ya kan di Pekanbaru macam-macam namanya ada rumah makan Pak Nurdin ada rumah makan Baringin Edi rupa di Dumai ko alun ado bawa kak rumah makan pagi nak rupa Pekanbaru do makanya ambo tadi dibawa makan lontong pecal kironya lama lo apa-apa ibu-ibu nan datang kini ko ala makan beko makan pulang siko bayi jadi arok lo kepereng mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita Bu ambo ndak kama ngaji siang kodok
tapi bacurito miang. Bamang ko indak kamay ngaji. Orang Minang ko ada basandi sarak basandi kitabullah. Ya kan, sarak mengatur adat memakai anang kadagi kaji. Kemudian buya-buya top banyak di Riau. Ya kan? Dari Ustaz Sunnah ada beliau tu namanya Dasman Yahya. Tu muda dari Ambo. Nan ketik dari Ambo, malah anak di Ambo itu Ustaz Abdul Samad. Sadonya lah Pak dengar kajinya. Ibarat orang menabang tabu, lah ditabang tabu tu dari pangka sampai ke ujung, dek buya-buya kita tu. Mana mani tabu di pangka jadi ujung? Kalau tahu tabu, mana mani tabu di pangka jadi ujung? Mani di pangka, siang kolah tahu ujung tabu tu tiba dembo. Atau ambanya leh. Tapi walaupun manih tabu di pangka, amba tabu ke ujung, kalau tabu ke di pakambang, pangkanya dan ditanam atau ujungnya? Ujungnya. Jadi kok lah hamba ujung tabu kita tanam malah balik. Kok namuh kita menanam di tanah hitam kepanehan, lai bataru saleh daun kejadi suluh dengan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, mudah-mudahan jadi pangka tabu jojo. Amin. Ya. Ujung tabu nangka kita tanam kini sesuai jo baliho atau spanduk yang dikirim dek Pak Pengurus KAP Ambo. Yang pertama, kajian kita mudah-mudah saja, tidak sulit. Pertama, salat itu kita dengan Allah. Disebut hubungan itu namanya vertikal. Yang kedua, silat atau disebut dipanjangkan silaturrahmi. Kepedulian antara kita, nan kuat membantu nan lamah, nan kayu membantu nan miskin, nan lakuang ditinjau, nan kurang ditukut. Itu silat. Laikan amu apa pagi sesudah ku 9 salat duha. Puasa Senin Kamis. Atau puasa Daud sari puasa indah. Sari puasa sari bisu indah. Kemudian tiap malam salat tahajud, salat istiqarah. Rajin membaca Quran. Tapi silat tidak ada. Jalan je orang lain, dun sana sebansai tidak dibantu. Sabok takwi di bini. Nyo kendalian di bini, anda kabantu dun sana na miskin. Iya kan? Itu namanya balui masuk luka. Iya kan? Tidak bisa keluar lagi. Iya kan? Atau silaturahim badun sana tidak bisa. Apalagi dengan orang lain. Ini yang akan kita bina sebaik-baiknya. Karena apa? Hidup kita di dunia ini dua yang kita tunggu Bapak Ibu. Pertama waktu salat masuk, yang kedua waktu kematian. Itu yang kita tunggu Pak. Awak kadang ngerti kan? Lepas mu apa? Cik ambo ketuan ambo kata dia. 80. Di mana kampung tuan di Titih Padang Taro. Buya bara ambo 70 ampe baru. Jadi sulit umur orang 80 kini apa? Sehat lalu tu ndak pikun. Ada orang umur 59 lalu lah pikun. Tiba anak menantu ke rumah, anak saya lupa deh. Iya kan? Kalau pikun tu sebenarnya acok membaca Quran. Sesudah tu amuh babagi jo orang miskin. Orang miskin tu kalau dibantu paknya mendoa tu. Doanya tidak sembarang doa tu. Doa dianta ayamato lalu membusuang masuk ambun tabang menyisi awan lapih ke langit 7 tingkik tiba di aras kebesaran. Katanya, ya Allah,
Mudahkanlah rezeki orang nan suka berbagi ke ya Allah. Jan pahala sajanya diagi ya Allah. Agih pula lah inyo ganti pitih nanyo barian. Ada enggak orang yang tidak mau membantu orang lain? Dia ingin bahagia seorang saja, kaya seorang saja, tidak ingin berbagi. Jadi dengan tabligh akbar ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita yang awalnya kikir jadi pemurah. Kita yang awalnya pendendam jadi pemaaf. Kita yang awalnya suka berburuk sangka, setelah tabligh akbar ini kita berbaik sangka. Atau hadis Nabi lambo bacaan tadi. Innas sakhiya, orang yang peduli jenasi orang lain, pemurahnya, qaribun minallah. Dia dekat dengan Allah. Ba'a marasun awak dakik je Allah tu pak. Barabana musibah ka menimpo. Serupa kini ko, awak kan ditimpa musibah saya kau. Ya kan? Tu. Bareh maha, lado maha, bawang maha, minyak maha. Aku minyak maha, kombo ndak heran nada. Sebab namanya Pertamina, per tahun minyak naik. Ya. Ndak heran namanya lah nyusion sejak dulu. Pertamina, per tahun minyak naik. Ya kan? Kebutuhan pokok ke mana? Ya kan? Bareh, bawang, lado. Ya kan? Ndak sadonya kita dapat piti 100,000 sehari pak. Ya kan? Ada orang karajo pak, membantu orang di kedai nasi pagi, rupa ndak berbagi hasil bagi nasi itu. Nyo gaji karyawan ko 60,000 sehari. Coba yang pak, 60,000 sehari, anaknya bertiga. Iya kan? Ndak semuanya orang bapak-bapak berpenghasilan mencukupi di dunia ini. Amangkonya orang kaya harus berbagi. Orang kaya itu pemurah, qaribun minallah. Jadi merasakan dekat dengan Allah tu pak, hati awak senang, pikiran ndak susah. Aturan dekat ya Allah tu, merasakan itu di dunia. Ya kan? Wa qaribun minan nas. Orang kalau pemurah pak, dakiknya je manusia. Desianu tu pemurah wana. Ada sayang manusia aja nya. Kadang-kadang orang jalan lejo orang lain pak, lejo orang sekampung, badun sanak senyo kikir. Orang Piaman menyebut sampili. Ciri-ciri orang sampili itu jo, hari hujan payung nyokapi. Takaja onda nyoi. Kok kemakan gula ayamnya dah biar yang sakit. Akhirnya nyusi dek ini lalu di masjid. Jadi bini sepak bangi kawak yang kikir tu. Jadi bapak jangan kikir kepada istri. Dah ke pasar awak dah, ya kan? Mengatu teraga ambo makan di rumah dedi dah tua. Sudah tu mengalah dia payak ke toko ameh, balian ambo galang gak 10 ameh. Abaliannya pak. Egohnya nyalai tulah masuk semua. Ini kamu. Kan? Jadi kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, orang yang tidak kikir akan disayangi oleh manusia. Baik istrinya, baik anaknya, baik adiknya, baik kakaknya, baik masyarakat sekelilingnya. Akan disayangi orang pemurah itu. Kenapa? Membari itu pak, lain lo sanang hati coba do manarimo. Iya kan? Kalau membari orang nan dia gitu bagi ceknya. Terima kasih dah. Tidak sekadar itu saja tu pak. Sudah salat kuatnya doa. Tapi kalau awak kikir, ya Allah, tadi yang boleh minta bantuan ke orang kayu, tapi nyo kikir mana ya Allah.
Sempilik kariang jaguang ya Allah. Ya kan? Jan berkahi ratonya ya Allah. Ini jadi semua manusia akan benci kepada kita kalau kikir. Ya kan? Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Bu, Pak, sesuai judul yang diminta dek panitia kambo, kalau orang pemurah dakik jo serugo. Pertanyaan ambo simpel deh. Apa-apa ibu-ibu orang Minang mendatang kini gua ingin masuk serugo atau ingin masuk neraka? Kenapa kita ingin masuk surga? Pertanyaannya apa? Ada orang bertanya, ya kan? Ustaz, kami adalah bangsa Cina, tapi kami dek sama manggaleh di pasar tanah konsi orang Minang. Makanya orang Minang tu mendabiah korban. Dek banyaknya daging korban tu dapat sehingga balabih dia kami. Akhirnya kami tertarik dengan aturan agama Islam yang dijalankan oleh sebagian besar orang Padang atau orang Minang. Maka kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi bangsa kami Pak Ustaz yang belum Islam, umurnya masih muda sampai puluhan, kekayaannya lah miliaran, lah jadi miliardernya, tapi nyo bunuh diri Pak Ustaz. Coba bayangkan Pak, apakah kekayaan yang membuat awak bahagia? Tidak. Miliaran kekayaan tapi bunuh diri. Ya kan? Jadi benar kata Nabi, laisal ghina an kasratil mal. Tidak dinamakan kaya karena banyak harta. Ini diyakini dengan iman ini Pak. Tidak bisa dengan logika. Walakinnal ghina ghinaul qalbi. Kekayaan yang sebenarnya adalah hati yang tenang. Serupa pelaksana MBG juga kini nyolah ditangkap Pak. Kenyo korupsi 1 miliar sehari. Menurut Pak kira-kira lihat senang hatinya kini. Dia banyaknya putih. Ya kan? Jadi kekayaan yang sebenarnya itu hati kita tidak terganggu. Itu kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan yang sebenarnya kapan? Kalau kaki kita tiba menjejak pertama di surga. Abang untuk tiba di serugo awal bahagia tu Pak. Apa baca bekok surah Az-Zumar di rumah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berbondong-bondonglah orang takwa itu berangkat ke surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah sampai dia di pintu surga itu, wa futihat abwabuha, dibukakan pintu oleh malaikatnya. Sampai sini kita terjemahan dulu. Kalau kita membuka pintu, ambo berkesan tadi sudah mau buka pintu Pak. Oh, ornamen pintunya, hiasan mimbarnya mirip dengan Masjid Nabawi. Jadi sasa pintu taboka nampak sebagian isi di dalam. Yuk. Tapi nanti Bapak berbondong-bondong tiba di pintu surga, dibukakan oleh malaikat pintu itu Pak, nampak dia Pak isi serugo tu sebahagian baru karena pintunya terbuka lu masuk lagi. Kata Rasulullah Pak, 60 tahun apa-apa ibu-ibu mangango saya mencari nasa kilih di serugo tu. Berapa mengango 60 tahun. Allah itu mencoba mengango di dunia kau 60 tahun. Allah
Sajam je mungkin hazur 60 tahun kecil Nabi mencari isi serupa dan sekilir tu itu kecil orang. Ia metapuk baunya dari malaikat Ridwan. Bro, masuk aja. Masuklah orang tu ke serupa. Siap ikatan keluarga Minang nan nado diri Riau. Mudah-mudahan ikon nan dulu masuk serupa nanti. Tapi ketika menjalan tu isi jauh dari itu lah tidak dibuat serupa. Nah, masih no. Itu beda dengan sedekah. Tidak ada apa yang bisa bersedekah. Mana ketawa? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu itu sedekah. Tapi kalau itu namanya kotak infak, jangan galak suruh kotak itu dari sini. Ini apa isi tadi? Mana perhatian mana? Iya, ada jo ketika nampak dia kotak tu ke jalan dia pura-pura lalu. Kalau terlampau kotak tu punya jago boleh. Itu jauh awak dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, daki ke neraka. Kapan orang bahagia sebenarnya? Kapan orang sukses sebenarnya? Kalau orang itu telah berada di dalam surga. Bang, kau bisa bahagia tiba di surga itu, Pak? Sifat buruknya cabut dan Allah. Coba kadang-kadang sifat apa nan taburut. Ya kan? Apa dia sama manusia aku kan, Pak? Pengurus musajid ada tak tangkap? Pengurus musajid ada tak tangkap? Baik. Abang kau tangkap? Dek salah satunya ada sifatnya namburut. Ingat, sifat buruk manusia apa? Pertama sombong. Saja Aden Maulwi musajid kan, cari dia. Adanya pembangunan lancar. Dahulu pengurus Garang Sarawak itu. Tak mengari pembangunan. Itu namanya sombong. Yang kedua ada sombong tersembunyi. Namanya ujub. Contohnya, apa ia rajin salat tahajud malam? Pukul 3 Pak jago. Tapi ketika Pak mendoa, tanya dalam hati apa? Ya Allah, ada orang yang setaat ambo ko di dunia ya Allah. Timbul dalam hati apa itu namanya ujub. Ya, apa penyakit itu? Ujub, riya, sombong, takbur itu dicabut oleh Allah setelah orang tiba dalam surga. Atau mengko bini awak apa nanti Pak? Kalau masuk surga sama jo bini awak apa? Bini awak itu boleh apa? Tapi Allah menambah untuk awak 9 bidodari. Jadi apa sabar aja lah ini cik ini deh. 9 bidodari itu tambahan di surga untuk awak. Abang pernah bini awak Pak Ustaz. Bini itulah dicabut dari Allah. Ada orang ingin tahu mana bang ko 9 na bini Ustaz 10 je bini awak di surga tu Pak tak gaya-gaya. Ya kan? Wajah Pak jo kekuatan apa sama jo pemuda umur 25. Tinggi Pak 65 meter, kulit putih rancak, tagang. Uban-uban apa begini konyo taman dia Allah. Gigi palsu konyo tukar jalan asli mato ketara nado asam urat nado nyeri sendi nado. Iya sakit kudu nado ginjal nado sakit ulo nado sakit gido nado. Iya. Akan tu tanah obat dinawa kue lo. De awak nak gaya ga? Atung konyo lagi bini 9 liter ga dapat do. Istri awak tak bini baik tu.
memang fitrah istri itu tidak boleh laki banyak. Pernah ditanya di jamaah, Pak Ustaz, kami nampadusi lain dia laki 9. Coba ibu jawab pertanyaan ibu. Kalau dia ibu tidak usah diseruh di dunia kerja, padusi boleh balaki 9. Atau beranak lo ibu, anak ibu tu sabalik, lain tu ibu nama nanapaknya. Lain. Nak bisa bu menjawab anak yang lahir itu karena bapaknya banyak, tidak akan tahu kita siapa ayahnya satu-satu anaknya. Itu maka perempuan itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, meninggal lakinya pak, tidak caranya meninggal lakinya dahulu darinya, tidak boleh langsung melaki besok dah, harus ditunggu 4 bulan 10 hari. Bangun kau itu bu, bangun kau 4 bulan 10 hari. Andaikan ibu bergaul dengan suami nan meninggal tu, sudahnya bergaul jo ibu, ya kan? Sampai hari sudah bergaul tu mati, mendadak serangan jantung. Sampai hari lalu ibu bergaul jo nya. Abang tu ditunggu sampai bulan, kok menjadi bibitnya nan masuk ke dalam rahim ibu tu. Kalau sampai bulan 10 hari, alah jadi anaknya. Allah lah dia itu orang tu, ya kan? Tapi kaum muslimin kalau padusi kematian laki langsung sama laki besok, bibitnya bibit suami nalamo, kecil suami baru anaknya, nanti anak tu padusi lagi nyo palakian inyo wali nikah. Batal pernikahannya pak, karena dia anak suami yang meninggal. Itu Allah menjaga kehormatan padusi. Itu pitaruanmu karena anakmu ibu-ibu muda pak, kalian dalam balaki jam balaki lo balik. Banyak gini padusi itu nyolari dari rumah suaminya, balaki je laki-laki lain. Paduannya sedang mengandung. Itulah orang tak tahu jo agama, kan? Tak tahu jo adat, tak tahu jo peraturan-peraturan yang ada. Nah, jadi boleh padusi memakai laki sekali 4, sekali 2, sekali 3, sekali 9 untuk menjaga kehormatan ibu. Kalau kami laki-laki pak, misalnya beranak ya di Serugo tu nanti bini 9 serangkit mengandung bini 9 tu, jalan tak apanya? Jalan. Ristawardi dapat bini 9 di Serugo nanti mengandung bidodari itu dan bu. Kau siapa ayahnya bu? Ristawardi. Tapi kalau ibu beranak sekali 9, ada contohnya pian bu kecil tidak ada. Tidak lah. Anjang batino kalau nyo tabi birahi, kan banyak anjang jantan datang ke nyo. Kalau orang anak anjang tu cuy ibu tanya, ni anak-anak ada 5, 6 itu katanya kan anjang tu. Siapa nya kan? Dia tak pandai lah anjang tu mengicik, lai tentu dia anak siap. Itu bahayanya balaki banyak. Nanti di Sarugo tempat tidur, toilet, alat-alat kecantikan ibu lah, ya kan? Cangkir, piring, kursi tamu, kursi makan, itu dari Amazon. Sendok dari Amazon. Lain tak nyerampok di orang tu Pak Ustaz, Amazon perhiasan kami di Sarugo. Perampok telah masuk rako sadanya. Ada seorang dia tidak bisa keluar. Jadi orang bisa pakai ameh nanti di Serugo. Itu kelebihan Serugo. Jolong masuk ke Serugo tu nampak isinya taman uang 60 tahun. Lah masuk ke dalam kaum muslimin para jemaah, awak tidak gaya-gaya. Iya kan? Awak tidak buang air ladang,
awak nak buang air ketik. Nak makan di kepala awak tu Pak. Bang kau nak buang air gadang, nak buang air ketik. Kalau buang air gadang, buang air ketik, awak di surga tu ada WC nyubuh di Allah. Asal kau merasian. Orang di surga tu menerima upah segala. Tak ada bekerja. Kalau ibarat orang ke sawah, menuai selai, panen, tak ada bertanam lagi, tak ada menyemai. Asia menghadapi itu orang yang peduli di dunia ini dengan nasib orang lain. Itu negara yang masuk. Kalau sekadar taat doa Allah, lupa awak sama awak bermusuhan, itu tak bisa masuk surga Pak. Jadi orang korupsi, kok beragama korupsinya yang Allah mampukan baik. Tapi tagaknya di RRI minta maaf kerana Indonesia. Kalau ada orang jadi itu, barang pemimpin orang yang kita ketahui sampai ini, kutikonya berhenti jadi pemimpin, dia ada minta maaf. Ya dah. Lagi jawabannya dia ada minta maaf di TV. Tidak ya? Itu baliknya. Allah tidak akan mengampunkan kalau dosa kita sama kita tidak saling memaafkan. Tapi pemimpin daerah lain, komunis itu daerah itu Pak, tunjuk tagak di TV itu. Lah karena hukumnya untuk hukuman mati, hanya minta maaf di TV caranya. Presiden Korea dengan macam ini. Kalau pemimpin di negara awak, kau agama Islam dia banyak, tapi nak amalkan Islam tu, nak amalkan. Yang paling mencintai pemimpin hijaunya Kemal Atatürk. Kalau anak dia nak menerima badannya, campang keluar, ya kan? Sekitar kuburannya tubuh. Busuk dari terima oleh Allah. Karena inyo melarang orang azan, melarang orang salat. Ada pemimpin orang mencinta Kemal Atatürk. Iya. Ada orang berkawan dengan Trump. Hanya sumbang Donald Trump ke 9 triliun. Itu saya pada. Piti kerana satu orang ya enggak. Iya, tapi itu piti rakyat Indonesia. Jadi apa? Jangan menyumpah-nyumpah, jangan mau PUP, mengadu Allah. Ya. Tapi kalau orang rumah kami, bagi kami baca menjawab Ustaz, ada kiatnya, kamu tujuan. Kenapa tak tahu ini? Itu apa setip? Dekati ini apa itu dengan hati yang tulus. Ya kan? Hiasi hidupnya dengan rekening. Sebab ini apa itu sama jobang, tidak akan ada bunga tanpa ada saldo. Tempat saya udah pada. Kurang lebih bunga itu ada saldo. Nah, sudah jalan. Apa harus perhatian jadi ini? Iya kan? Harus perhatian. P itu perhiasan, H itu harta. Iya kan? Nah, I itu investasi, A itu warisan. Kalau nak tahu itu dua pak lagi yang usia aja. Itu dunia ini namanya apa? Kalau tak percaya, tanya ke pengadilan agama. Bara banyaknya padusi ko nak minta cerai ke lakinya setelah lakinya dah bekerja. Coba tanya di pengadilan agama. Fasad, banyak diminta fasad. Jadi perempuan yang tidak tahu agama, itu yo babayo masuk narkoba nanti. Minta cerai itu perkara kekurangan pitih. Lihat tahu ibu, bergetar aras
Kenapa kau bergetar aras? Banyak perempuan yang menuntut kepada suaminya harta yang banyak. Suaminya tidak mampu, dia menuntut juga. Karena suaminya tidak ada yang akan diberikan lagi, maka padusi itu minta cerai, maka bergetar aras. Jangankan masuk surga, istri yang seperti itu mencium bau surga sendak dapat. Hati-hati, laki-laki itu tidak mengaluh, tidak ada mengaluh-ngaluh. Bu, suami ibu ada tak nampai keraja pakai motor? Ada. Kalau melantui ban motornya tu, ledonya mengadu ke ibu. Tidak. Ban motornya tu jauh lo melantuinya dari orang tumbuk ban. Iya kan? 2 kilonya marah motor yang kempes. Sebab kalau tu ada ban serap, kalau tak ada ban serap. Dahulu lahir ada 2 orang pakai ban serap, Vespa namanya. Vespa dibuat orang gini dia pakai ban serap. Ada Vespa baru nampak nama. Anaknya motor. Iya. Kemudian kaum muslimin laki ibu baranak kawinnya datang ke Raja Wari, tapi nampak ibu sedang menyusun anak dia, atau nyebut si kopi seorang. Nyebut si kopi seorang sebenarnya kewajiban ibu membuat kopi itu, tapi akaknya jalan deh bini dan sedang menyusun anak kuado dek perangai dan ayo saya buat kopi seorang. Ya, acu itu laki-laki kamu. Sudah ada laki-laki suami ibu. Kalau inyo keluar makannya di kadai, ibu tak payah inyo nyobungkuyan. Ikan kopak basir asal mengaji kami perang panjang ke tinggi hanya bungkuin bika si Mariana untuk bini. Apa sih? Dibalian si dia bika boleh. Itu laki-laki pak. Ingat? Sudah itu kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Kelebihan laki-laki lagi, kalau bininya sedang berang-berang, ngotenju de bini itu datang diam. Beko sore-sore beko. Mungkinlah lapeh hatinya nampaknya ke istri kau. Tibonya dari belakangnya bawa minyak KPU. Nyuri-uri pungguang lakinya nanya tinju tadi. Dah, makan amboyo dah. Ambola emosi sekau dah tadi. Iya kan? Nyuri-uri je minyak KPU. Akhirnya kalau muslimin, dia tak mendandang. Babalik senyum tagak maduknya ke ibu nya cium sampai anak 5. Macam itu lagi-lagi. Siapa nama dia itu Pak Ustaz Ambo? Laki-laki je dia bang. Siapa? Memang Nabi. Nabi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu acu adalah untuk contohkan Nabi tu. Dah Jokowi dah. Nabi, ya kan? Nabi Muhammad itu pulang dari mak nak membuat makanan kan istrinya tu. Tapi ketikanya makan sendoknya tu berganti-ganti. Sudahnya sendok ini tu makan hanya suruh oleh bininya. Itu sanang banget Ibu Aisyah. Sekali Nabi pulang, kiranya makanan kuasin. Mungkin kata Ibu Aisyah, kau gulu kira garam. Ya kan? Dek asin itu tak nyusu, anda Nabi dah. Tak nyusu ke ini itu. Bang pun tak nyusu, lain tu ibu. Apa dipikir Nabi? Menenggang perasaan istrinya supaya istrinya jangan malu tagih garam banyak-banyak. Anda nyusu, anda Nabi. Tapi
Nabi Isa kau menangis. Kenapa engkau menangis, wahai istriku sayang? Nabi Yusuf Rasulullah bagi hamba makanan sesendok. Baik kau disuruh dia mau sesendok. Nah sekali kau indah, ada tak padusi lain yang melayani engkau di luar? Indah istriku di malu ada bocor itu je. Iyo kau coba je makanan kau je Nabi. Iyo je. Hanya ngomong cuma di Isa nyusul Nabi makanan nasi tu langsung mutar yang padu Nabi menangis, maafkan ambo ya Rasulullah, garam takir yang mau kironya tadi. Jadi Nabi itu tak mau mempermalukan istrinya tu Pak. Itu dapat dia lalu 10 tahun dia nikah, dia tahu pagi aja memasak dan itu lupa hatinya Pak. Jadi kau basuh di kami gulai asid tu baru ya. Ya kan? Ibu menggulai kapal ikan dan kuahnya kuning tu. Pakai asam tunjuk, cuma jo talonsong lagi kan? Garam akan basuh dia Pak masakan bini apa itu supaya nyo jangan malu apa sabar. Bacaranya ambil air dispenser nan angin tu. Siram gulai tu juga yang ini. Nampak dia? Bang, kau tambah juga ia dah. Boleh nak banyak kuahnya teh. Padahal itu dia air supaya jangan asin lagi. Anak bini kau tak tahu dipermalukan. Itu orang mau menjaga hormat. Itu termasuk silaturahmi menengah para perasaan. Jangan lupa hatinya bini itu. Boleh hamba bertanya cik. Di domai ada tak kenderaan dan Milo kudo di belakangnya bendi pakai kursi? Ada di domai? Ada? Tu masih banyak tinggi-tinggi. Ambo perhatikan tak? Dia malam tu ambo perhatian saja. Kalau di Padang tu di Bandar banyak kudo bendi itu berhenti. Baku berhenti kudo tu sinan jo bendi kusianya makan ke rumah makan terang bulan. Aku tiko kudo berhenti itu lai lapih bendi dia. Ndak bendi itu jo sanau Pak kakak itu orang kabarnya. Aku sia tu ndak ada orang bawa so. Do, asamba nang do anak. Jawab saya mata 2 MB. Itu sagu macam kalau 5 penumpang, aku 2 kena melot. Kursi aku tombok saya. Kancangnya lari, babui yang selero. Talambe lari nyolakak. Anu nampak lepak. Kudo tu lah, kudo ini. Nampak lepak. Sudah orang yang nyambut, mata betul-betul Pak. Jadi ada dapat kudo ini. Agak sekali coba tanya ke kursi itu. Bama kau betul-betul nama kau kudo kau bapak. Pasti kursi kau menjawab supaya jangan nampak dek kudo kau penumpang lagi piti kawan. Yo paulo salah kudo kau dek kursi. Akhirnya tanya mau ke ibu-ibu lain. Bu, kalau di rumah tangga sianan kudo, sianan kursi. Kalau kursi itu ibu kudo tadi. Kalau ambo. Kini bini Ustaz kan tak ada. Kalau dapat piti kau pak, ambo lagi untuk anak kau pak. Selain dari infak dan sedekah. Bu, jadi nama ilo bendi siapa? Kudo, nama ngumpul piti. Aku sih. Bu, karena awak di dunia, awak belum di surga lain.
suami ibu kau uzur, kau tambah lama tambah uzur, tambah lama tambah gaib. Ndak kalau di kudo ko melo bendi nanti le ibu pelihara jadi. Kuinda ibu masuk neraka. Banyak orang manusia ko ndak kalau lakinya ngerajo apa hilang lah. Ku ayam mau ndak talu kudo le. Ndak ada pelihara orang. Atau seorang gaib ko pulang ke rumah di sana. Rumah bagonyong babalian sunyi. Pakuran sam tumbuh di atas air kolam hijau balumui. Murai dan indah bagi colai janjang rabak pintu basau. Ya. Untuk itu kita tingkatkanlah selalu salat dengan berhubungan kepada Zat yang Maha Tinggi. Silat antara kita ini saling membantu dalam segala kebaikan. Ambo doakan anak-anak ambo nalaraya siko, nalaraya di kampung, semoga kalian bahagia dengan suami, diberikan oleh Allah rezeki yang berkah. Andaikan kita dipanggil oleh Allah termasuk saya, mudah-mudahan kita husnul khatimah dan dimasukkan kita ke taman jannah, surga Jannatul Naim. Kok luko dipisau tangan berdarah 2-3 tawih penawa jobetadin nyo sehatku luko di lidah sari obeknya mandanyui kau bunubun menggara karakati ko ado perasaan apa jo ibu nan luko di lidah ambo ngecewa ambo mohon maaf segadang-gadang jadi ke maaf tuan boleh ambo berpantun je di mana tak jalan kata luar dake pasar padang luar sungai tanam bukit tinggi tasabui ayahnya jania di mata di pintu ke masuk sinalo pintu ke keluar sudah foto nanti ambola pe jati dan suci jumuko na jania hari pailah sudah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.